Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi pada pertandingan pertama putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Garuda kalah dengan skor 2-3. Indonesia unggul terlebih dahulu melalui gol penalti Cavendish pada menit ke-11. Namun berselang 6 menit, Arab Saudi menyamakan kedudukan lewat Abu Al-Shamad. Tuan rumah kemudian menutup babak pertama dengan gol dari Firas Al-Buraikan pada menit ke-34. Skor 2-1 untuk keunggulan The Green Falcon bertahan hingga turun minum. Usai turun minum, Arab Saudi kembali mencetak gol pada menit ke-62. Garuda mempertipis selisih gol melalui Cavendish lewat penalti pada menit ke-89. Elang hijau terbang lebih tinggi dari Garuda dengan skor akhir 3-2. Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Arab Saudi pada pertandingan pertama putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda kalah dengan skor 2-3. Dua gol Timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi disumbangkan Cavendish melalui penalti. Sementara Martin Paes bermain cukup apik. Tak ingin berlarut-larut dalam kekecewaan, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert ingin segera bangkit dan bersiap untuk laga melawan Irak. There's a game against Iraq in 3 days, so now it's time to analyze and to come back stronger against Iraq because the game against Iraq we need to win. Meski peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih ada, analis sepak bola Muhammad Kusnaini mewanti-wanti skuad Garuda harus berbenah dengan meminimalisir kesalahan sendiri di area pertahanan kala melawan Irak. Susunan pemainnya apapun, kalau masih salah-salah sendiri, apalagi salah di daerah pertahanan, itu memang sangat berbahaya. Yang kedua, game plan-nya nanti harus diikuti dengan susunan pemain yang tepat. Sebetulnya kemarin juga salah satu yang agak mengurangi peluang kita untuk menyamakan kedudukan atau menangkan pertandingan, karena respon dari pelatih itu agak lambat ya. Jadi harapan masih ada. Paling tidak, kalaupun kita tidak bisa lolos langsung ke Piala Dunia dari putaran ini, kita masih punya peluang untuk lolos ke putaran kelima kalau kita menang di pertandingan terakhir. Asa Timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia masih terbuka. Salah satu syarat Indonesia wajib menang lebih dari selisih 1 gol saat melawan Irak yang akan digelar pada Minggu dini hari. 3 poin setidaknya dapat menjaga peluang lolos sembari berharap Irak mampu menang melawan Arab Saudi dengan selisih 1 gol saja. Peluang Timnas Garuda lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menipis usai kekalahan dari Arab Saudi. Kita membahas strategi dan apa yang perlu diantisipasi dalam laga melawan Irak. Kita bahas bersama Wesley Hutagalung, analis sepak bola. Bung Wesley, selamat sore. Dari apa yang kita saksikan dini hari tadi, apa saja yang perlu dievaluasi agar nantinya Timnas Indonesia saat melawan Irak bisa lebih baik lagi? Bagi saya, kita menonton dengan penuh pertanyaan, aspek kejutan yang tadinya kita pikir akan mengejutkan lawan, ternyata mengejutkan kita sendiri dengan formasi, dengan komposisi dan kerangka tim yang dicoba-coba di pertandingan yang sangat serius ini. Ya hasilnya yang terkejut adalah kita, Mbak Cynthia, bukannya lawan. Dan tadi benar bahwa kita tidak bisa berkembang luas, kita ditekan terus. Tapi catatan saya adalah menempatkan Mark Klok dan Joe Pelupessy berbarengan dan mereka berebut area wilayah, tidak berbagi dan tidak mensuplai bola. Itu yang menjadi catatan saya adalah itu pemilihan kerangka tim, starting line-up-nya siapa dan orang yang tepat. Karena yang membedakan pelatih itu, Mbak Cynthia, adalah keputusan dan feeling instingnya. Ketika dia mengambil keputusan, dia harus memakai insting dia.
cocok nggak nih Yaakob Sayuri yang nggak pernah jadi back di klubnya ditaruh di back untuk lawan tim nasional di pertandingan penting. Cocok nggak nih Mark Klok yang beradu tempat dengan Joe Pelupesi? Cocok nggak nih Beckham Putra yang istilahnya masih begitu hijau untuk tim nasional senior dimainkan di partai genting? Instingnya bermain dan keputusan itu harus dipertanggungjawabkan. Oke, berarti itu juga yang menjadi faktor, karena kan kalau kita tahu pertandingan di awal itu Indonesia cukup memimpin dan bertahan. Apa sebenarnya selain formasi dan juga penentuan pihak-pihak, apa yang salah? Apakah chemistry antar pemain? Chemistry jelas, karena kita hampir setiap kali berapa bulan ada pemain baru, ada pemain naturalisasi. Kerangkanya kan berganti-ganti itu. Kemarin ada Emiliano dan Mauro yang datang sebagai pemain baru di uji coba kemarin kan. Nah, bagi saya kita nggak punya pemain yang memegang bola, mengalirkan bola, dan di depan kalau memang oleh dalam kondisi fit dan bermain kita lihat di babak kedua seperti itu, kenapa nggak dari awal? Kan insting dan lagi-lagi keputusan. Memainkan Ragnar yang juga sudah lama tidak membela tim nasional dan cedera, dia mengambil Mauro, tapi dia kemudian mainkan Ragnar di depan, baru kemudian ganti oleh Romani, dan oleh Romani memperlihatkan dia adalah pemain yang kita butuhkan, menyentuh bola, memberikan ancaman, lalu bergerak. Ya, kenapa tidak dari awal? Sebenarnya bagi saya itu keputusan Mbak Cynthia. Kalau oleh dimainkan dari awal, setidaknya teman-teman itu terangkat motivasinya, karena di era Patrick Kluivert baru oleh lah yang mencetak gol sebelum Kevin Dix 2 gol kemarin. Dan bagi lawan juga kan pasti sedikit was-was ketika Oli dimainkan. Oke. Jadi untuk penyemangat juga ya, sudah bergabung bersama kami Nur Alim, mantan pemain timnas. Mas Nur Alim, kalau Anda punya perspektif yang sama tidak dari pertandingan dini hari tadi, apa saja yang perlu dibenahi dan seberapa besar sih chemistry antar pemain itu? Mas Nur Alim. Ya, boleh dibuka untuk audio dan juga kamera Zoom. Baik, kami coba perbaiki lagi untuk Nur Alim, mantan pemain timnas yang akan berbagi perspektif di Kompas Petang. Bung Wesley, lalu kalau dilihat dari formasi yang ada 4-2-3-1, apakah ini harus diperbaiki atau seperti apa ketika nanti kita akan melawan Irak? Karena kan hanya ini peluang kita bisa maju di Piala Dunia. Ya, dengan resiko kita bermain terbuka, kemudian Irak yang 2 kali mengalahkan kita di putaran kedua, itu bukan lawan yang lebih mudah dari Arab Saudi. Kemarin Mbak Siti ya, pemain kita yang paling banyak megang bola itu Kevin Dix, Yaakob, Martin Pas. Baru kemudian Mark Klok dan Joe Pelupesi megang bola. Jadi 4 orang itu belakang kita yang paling banyak nyentuh bola. Berarti kita nggak bisa keluar dari tekanan kemarin. Yang paling banyak nyentuh bola itu 68 itu Kevin Dix, baru diikuti diikuti Yaakob Sayuri, baru kiper kita Martin Pas yang melakukan 7 penyelamatan. Setelah itu baru Mark Klok memegang bola, menyentuh bola 46 kali, dan Joe Pelupesi menyentuh bola 37 kali. Joe Pelupesi kehilangan tempat karena ada Mark Klok yang mengganggu peran dia. Oke, Mas Nur Alim, kalau menurut Anda siapa yang perlu dirotasi untuk laga melawan Irak nanti hari Minggu? Mbak, kita berbalik ke pertandingan semalam ya. Ini juga kita sama sebagai mantan pemain juga kita kaget ya dengan adanya perubahan line up ini ya. Kita nggak tahu kenapa ada perubahan di pertandingan sebelumnya itu kan pemain-pemain itu udah solid Mbak. Makanya ketemulah chemistry satu sama lain pemain-pemain kita. Kalau saya lihat di situ Mbak, dan juga kenapa yang seharusnya pemain belakang yang harus memakai 3 ya, yang harusnya di situ ada Ijes, ada Hafner, ada Jai yang di situ solid. Kenapa ada perubahan gitu loh? Itu yang kemarin yang kita lihat di pertandingan semalam ini, harusnya kita jangan sampai berubah lah. Kita nggak tahu kan skema pelatih ini mau tidak tahu yang tidak diturunkan yang semalam itu apakah mereka kondisinya juga tidak fit atau apa, kita tidak tahu. Itu terlalu belum Mbak istilahnya. Ya, tapi kalau dari perspektif Anda sebagai mantan pemain, apa yang harus diperbaiki dan formasi apa yang setidaknya bisa dilakukan Kluivert ketika nanti akan berlaga melawan Irak? Ya,
kita harus berbalik lagi ke pertandingan sebelumnya. Waktu kita pertandingan melawan Cina, Bahrain itu kan itu udah solid gitu ya Mbak ya. Sekarang kenapa di pertandingan krusial yang kita harusnya bisa mendapatkan poin, harusnya momen hari ini malamnya itu harus bisa dapat poin Mbak. Sekarang kan agak berat gitu loh. Ya di pertandingan besok melawan Iran ini kan beda. Ya kan kualitas permainan Arab sama Irak itu beda gitu loh Mbak. Ini kan harusnya kita mendapatkan poin yang semalam. Iya. Kalau untuk buat pertandingan Irak itu beda lagi, Mbak. Itu. Oke. Bung Wesley, kalau Mas Nur Alim, kalau dilihat nanti starter atau 11 pemain utama yang patut diterjunkan ketika melawan Irak siapa nih menurut Anda? Ya, kalau saya lihat di pertandingan kemarin ya, kita tidak menyalahkan satu atau beberapa pemain ya yang kemarin bermain tidak maksimal gitu. Itu kan strategi pelatih Mbak. Ya, yang seharusnya yang sudah paten di gelandang itu harus juga dimainkan pertandingan yang semalam itu kayak macam di situ Palu Pesi, ada Tom Haye, terusnya di situ. Apalagi sekarang ini kan sudah punya striker kita oleh ada Miliano di situ. Di situ banyak pilihan kita. Cuma yang kemarin itu sangat disayangkan gitu loh. Pemain-pemain yang diturunkan semalam itu ada yang kurang fit atau memang mereka tidak mengerti instruksi pelatih gitu loh Mbak. Bung Wesley, apa yang perlu diantisipasi saat melawan Irak nanti? Singkat saja. Iya, kembali menurut saya kerangka tim dikembalikan, tapi kalau mencoba-coba lagi, resikonya Irak itu mainnya akan juga direct dan crossing dan pasti juga akan menekan seperti kemarin itu. Jadi kalau kita salah pilih formasi, salah pilih orang di tempat yang salah, ya akan berat untuk keluar dari tekanan. Pasti Irak akan menekan kita. Oke, baik. Terima kasih Bung Wesley Hutagalung, analis sepak bola, dan juga Mas Nur Alim, mantan pemain timnas, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.